Ujang ulah sasapu ti peuting mah pamali. Nah emak. Ai maneh sana sok tatanya wae. Lamun cekolot kitu sana. Entong loba tatanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pamali dan apakah pamali itu tergolong kepada mitos atau memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya mengambil dari beberapa sumber Di Google dan di sosial media. Jadi apa itu pamali? Menurut Google, ya saya menanyakan kepada Google nih, tapi alhamdulillah ada jawabannya. Jadi pamali itu sifatnya yang tabu. Pamali itu adalah suatu hal yang tabu dan tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Istilah ini biasanya disebut dengan pamali dalam bahasa Sunda. Hal ini sama dengan ora elok dalam bahasa Jawa atau sesuatu yang tidak baik. Namun di suku Dayak juga ada pemahaman seperti ini. Namun beda sebutan ya kalau di bahasa suku Dayak, yaitu pali. Lalu apa sih artinya pamali? Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang santai. Jadi pamali itu adalah suatu larangan sosial ya yang kuat yang berkaitan dengan setiap kegiatan manusia dan kebiasaan sosial yang dinyatakan sebagai suci atau hal yang terlarang. Nah, contohnya gitu. Kalau di suku Sunda ini, orang tua saya biasanya maneh entong cicing di hareupeun panto pamali eta teh bisi nongtot jodoh sana. Saya sering mendengar perkataan seperti itu dari sesepuh dari orang tua saya. Ya kebetulan saya dari Sunda. Nah, jadi saya sudah tidak saya sudah tidak asing lagi dengan bahasa pamali itu. Seperti hanya bahasa pamali, Ujang ulah ngeritan kuku ti peuting mah. Ujang ulah sasapu ti peuting mah pamali. Emak. Ai maneh sana sok tatanya wae. Lamun cekolot kitu sana. Entong loba tatanya wae, justru eta teh alus jeung maneh teh. Tah kieu sana penjelasanna teh. Lamun maneh cicing dina panto, biasana mah sana osok nongtot jodoh sana. Osok hese neangan jodohna. Kitu sana lamun cek kolot. Kalau kata orang tua ya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesiain itu seperti ini. Ujang, kamu itu jangan duduk di depan pintu karena kalau Ujang itu duduk di depan pintu, jodoh Ujang itu akan susah dicarinya kalau bahasa Indonesianya. Nah, perkataan seperti itu saya sering mendengarnya. Jadi seperti itu. Kalau saya cerna sih bukan masalah tentang jodoh, tentang jodoh itu akan susah didapatnya kalau duduk di depan pintu, tapi hanya seperti ini. Kalau kita di depan pintu itu duduk, kan susah. Kalau ada orang tua yang mau masuk ke rumah, kan itu menghalangi jalan untuk masuk ke rumah atau menghalangi jalan untuk keluar dari rumah. Jadi itu sangat mengganggu. Kalau diibaratkan mengambil hal yang positifnya itu seperti itu. Jadi kita itu jangan menghalangi jalan di depan pintu untuk keluar masuknya orang. Begitu. Nah, yang selanjutnya, Ujang sana ulah sasapu ti peuting. Nah, mak sana lamun sasapu ti peuting biasa nama sana sok aya kunti sana. Tah kitu. Nah, mak kitu. Emangna naon? Sana ada eta teh si sapu teh dijieun sisirna sana. Tah walau alamnya. saya belum tahu, saya belum mengetahuinya. Jadi seperti ini ya. Mungkin kalau kita bersih-bersih di malam hari, takutnya itu enggak bersih karena Di sisi lain, emang penerangannya enggak terang. jadi mungkin si kotorannya itu enggak terbuang semuanya dan mengganggu. Kalau kita bersih-bersih malam-malam itu mungkin mengganggu orang-orang yang sudah tidur, mungkin tetangga yang sudah tidur. Kita kan kalau bersih-bersih itu kan agak berisik ya. Apalagi kalau kita bersih-bersihnya di luar pakai sapu. Kalau di Sunda itu disebutnya sapu nyere. Ya, seperti itu. Jadi
ada sih, ada hal positifnya juga gitu. Ada pamali itu, mungkin itu adalah sebuah simbol dari orang-orang yang terdahulu kita. Larangan untuk menyampaikan kalau hal seperti ini itu mengganggu. Nah, kita akan coba searching lagi tentang pamali. Nah, ini berikutnya, ini contoh pamali yang terdapat di masyarakat yang secara tidak langsung menduduki fungsi sebagai norma lisan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi untuk mengatur kehidupan masyarakat itu mungkin untuk mengatur ketertiban di masyarakat, ketertiban di sosial masyarakatnya, di daerahnya. Jadi mungkin ini agar tidak mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga, mungkin yang sudah istirahat. Apalagi kalau ngambil contoh dari tadi yang bersih-bersih di tengah malam, itu kan dilanggar, itu kan pamali, karena itu sangat mengganggu, mungkin sangat mengganggu ketertiban masyarakat di sekitar kita gitu. Nah, jadi ini kalau menurut agama Islam, pamali itu sebuah kebiasaan masyarakat. Dalam ilmu kaidah fikih, Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah hukum. Hukum yang dimaksud adalah sesuatu yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat. Namun dari Ustadz ini diambil dari Google ya, menurut fikih dari Imam Syafi'i. Namun dari Ustadz Abdul Somad dan Adi Hidayat itu diterangkan lebih jelas lagi. Jadi pamali itu jangan dijadikan landasan atau pacuan untuk dasar hukum gitu ya. Tapi itu boleh dipercaya karena kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia. Namun jangan berlebihan karena takutnya menimbulkan syirik ya. Syirik itu percaya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya seperti itu. Nah, di dalam dunia Islam menurut beliau itu pamali itu disebut mitos gitu. Jadi mitos itu ya nggak ada sangkut pautnya, cuman itu simbol dari nenek moyang kita, dari leluhur kita mungkin ya, untuk mengatur masyarakat tadi. Jadi kalau menurut beliau jangan terlalu percaya terhadap pamali, atau mungkin kita boleh percaya namun jangan berlebihan, karena pamali itu menurut Islam takutnya menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Karena ya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu untuk masalah jodoh, untuk masalah sakit, untuk masalah kehidupan dan masalah tentang kepercayaan itu jangan berlebihan. Takutnya itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita menyikapinya secara wajar aja. Mungkin saja kita menurut leluhur dari nenek moyang kita itu seperti itu, tapi itu dijadikan hal yang positif aja, karena itu kan ada dampak positifnya juga. Itu banyak dampak positifnya. Contohnya kalau duduk di depan pintu akan mengganggu lalu lalang masuk keluarnya mungkin orang tua atau orang yang mau masuk dan keluar dari rumah gitu. Nah, kita ambil positifnya aja, kita ambil yang baiknya aja. Kalau dari agama mungkin pandangannya seperti itu karena takutnya akan menduakan, takutnya akan menjadi kesyirikan bagi kita, dan itu mungkin membawa madorot ya, seperti itu. Dan kesimpulannya untuk pamali ini dari saya pribadi, mungkin kita ambil baiknya aja, mungkin kita ambil yang positifnya aja. Mungkin itu bukti kasih sayang nenek moyang kita terhadap kita agar kehidupan kita itu lebih teratur, lebih baik, dan tidak mengganggu sesama manusia yang ada di sekitar kita, contohnya tetangga ataupun orang-orang yang sudah istirahat, seperti itu ya. Mungkin seperti itu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Ini hanya sebatas sharing dan sebatas obrolan santai aja. Bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantu subscribe-nya, dan jika kalian suka boleh like, dan jika ada pertanyaan mungkin Anda boleh bertanya di kolom komentar ya, mungkin saya insya Allah bisa jawab, saya jawab. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.